Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, saya memperkenalkan nama dulu sebelum menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Baiklah, nama saya Martin Kiagolo, NIM 180.599, Fakultas Teknik Elektro, MK Kecerdasan Buatan, kelas A2. Di sini kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan, yaitu mengenai kecerdasan buatan. Dasar kecerdasan buatan atau artificial intelligence, disingkat dengan AI. Pada dasarnya, AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Misalkan, melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan atau penerjemah dari satu bahasa ke bahasa lain. Kecerdasan buatan merupakan suatu cabang dalam bidang sains komputer. Sains yang mengkaji tentang bagaimana untuk melengkapi sebuah komputer dalam kemampuan atau kepintaran seperti manusia. Sebagai contoh, bagaimana komputer bisa belajar sendiri dari pengalaman dan data-data yang telah dikumpulkannya. Bagaimana komputer mampu berkomunikasi dan mengucapkan kata demi kata. Dengan kemampuan ini, diharapkan komputer mampu mengambil keputusan sendiri. Untuk berbagai kasus yang ditemuinya, industri AI ini berkembang semenjak tahun 1980-an. Meskipun sudah dimulai dari tahun 1970-an, evolusi AI berjalan dalam dua jalur yang berbeda. Pertama, untuk menciptakan sistem komputer yang meniru proses berpikir manusia untuk menyelesaikan permasalahan umum, misalnya program permainan catur. Kedua, mengkombinasikan pemikiran terbaik para ahli pada sepotong software yang dirancang untuk memecahkan persoalan yang spesifik. Biasanya disebut juga dengan expert system atau sistem pakar. Misalnya, bagaimana seorang dokter menentukan penyakit seseorang, mulai dari tanya jawab, pemeriksaan kondisi tubuh seperti mata, tekanan darah, suhu tubuh, dan sebagainya. Maka ini proses gambar untuk kecerdasan buatan, yaitu dengan bermain catur. Langkah-langkah ini pula yang berusaha diterapkan ke komputer yang mampu berpikir seperti pakar tersebut. Yang kedua, kita masuk ke definisi AI. Dari berbagai definisi, yang pertama, AI adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku kecerdasan dalam bentuk proses komputasi. Ini yang dikemukakan oleh Skelkov pada tahun 1990. Yang kedua, AI adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya lebih baik, yang dikemukakan oleh Rich dan Knight pada tahun 1991. Yang ketiga, AI adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomatisasi perilaku yang cerdas, yang dikemukakan oleh Luger dan Stubblefield pada tahun 1993. Yang keempat, AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengembalian keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia, yang dikemukakan oleh Haak dan KN pada tahun 1996. Tujuan AI meliputi pertama, membuat mesin lebih pintar, yang kedua, memahami kecerdasan, dan yang ketiga, membuat mesin lebih berguna. Sekarang ini, tujuan AI tidak sekadar membuat komputer dapat berpikir, tetapi juga bisa melihat, mendengar, berjalan, bermain, dan bahkan merasakan. Atribut perilaku cerdas adalah: pertama, berpikir dan bernalar. Yang kedua, memakai penalaran untuk memecahkan persoalan. Yang ketiga,
menyerap dan menerapkan pengetahuan. Keempat, memperlihatkan kreativitas dan imajinasi. Kelima, bekerja dengan situasi yang kompleks dan membingungkan. Keenam, melakukan tanggapan dengan cepat dan berhasil terhadap situasi baru. Dan yang ketujuh, mengenali elemen-elemen yang relatif penting dalam suatu situasi. Judul besar yang kedua, AI dan kecerdasan manusia. AI memiliki beberapa kelebihan dibandingkan kecerdasan alami atau manusia. Kelebihan tersebut adalah AI lebih bersifat permanen. AI menawarkan kemudahan untuk digandakan dan disebarkan. Yang kedua, AI dapat lebih murah daripada kecerdasan alami. Yang ketiga, AI lebih bersifat konsisten dan teliti. Yang keempat, AI dapat didokumentasikan. Besar yang ketiga, bidang-bidang aplikasi AI. Sampai saat ini, AI telah digunakan untuk yang pertama, membuat aplikasi komputer yang memudahkan pemakai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan problem solving secara cepat dan konsisten. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional. Yang keempat, membuat menyelesaikan masalah yang mengandung data tidak lengkap atau kurang jelas. Selanjutnya, menenangi informasi yang berlebihan dengan cara merangkum atau mengisar dan menginterpretasi informasi. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan banyak tugas. Ke-8, membantu melaksanakan pencarian data atau suatu pola berdasarkan jumlah data yang besar. Kita beri beberapa contoh penerapan AI. Yang pertama itu komputer Deep Blue yang dilengkapi program catur pada tahun 1997 dan sudah digunakan melawan pecatur juara dunia Garry Kasparov. Kedua, Logic Theories adalah program yang mampu membuktikan beberapa teorema yang ada pada bab pertama Principia Mathematica karya Whitehead dan Russell. Yang ketiga, Sistran adalah program yang dapat digunakan untuk menerjemahkan dari dan ke bahasa Jerman, Prancis, Itali, Jepang, Korea, Rusia, Portugis, dan Spanyol. Dan yang keempat, Delco Electronics menciptakan sebuah mobil yang dapat mengemudi sendiri. Domain tugas-tugas AI menurut Rich and Knight pada tahun 1991 adalah A. Tugas-tugas biasa. Yang pertama, persepsi yang mencakup dengan visi dan percakapan. Yang B, bahasa alami yang mencakup pemahaman, pembangkitan, penerjemahan. Yang C, penalaran, dan yang D, pengontrolan robot. Lebih besar, tugas-tugas formal yang meliputi A, permainan catur, dan diliputinya lagi dengan catur, backgammon, checker, GO, matematik, logika, kalkulus integrasi, pembuktian sifat-sifat program. Yang C, tugas-tugas ahli mencakup teknik, perancangan, penemuan, kesalahan, perancangan manufaktur. B, analisis pengetahuan. C, diagnosis pengobatan. D, analisis keuangan. O'Brien pada tahun 2001 mengelompokkan domain aplikasi utama AI seperti pada diagram berikut. Ini yang mencakup materi-materi baru seperti algoritma, genetika, dan agen cerdas. 1. Pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP adalah bidang AI yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Contoh, Sistran, Babelfish, Translation Intellect. Babelfish Translation program penerjemah bahasa di lingkungan web yang merupakan produk dari AltaVista. Intellect dikembangkan oleh AI Corp. Program ini digunakan untuk mendapatkan informasi berdasarkan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Sistem ini bekerja atas dasar kamus bahasa Inggris dan mampu mengenai makna-makna seperti tos, tem, dan ter. Visi komputer. Di dalam komputer ini program pasti sudah ada. Yang pertama, objek. Yang kedua, kamera. Yang ketiga, program AI atau kecerdasan buatan. Dan yang keempat, keputusan.
ini akan berjalan dan berputar terus. Istilah lain dari visi komputer adalah persepsi visual atau pengenalan gambar. Visi komputer adalah salah satu bidang AI yang berkaitan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam dunia industri, visi komputer digunakan untuk melakukan sortir produk secara otomatis. 3. Pengenalan percakapan voice speech recognition. Pengenalan percakapan adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Penerapan teknologi ini antara lain digunakan untuk pengetikan dokumen melalui suara dan analisis suara dalam program pembelajaran bahasa asing. Saat ini, teknologi sintesis suara juga telah banyak digunakan di mana komputer dimungkinkan dapat berbicara. Keempat, ada robotika. Robotika merupakan piranti elektromagnetik yang dapat diprogram untuk melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Robot banyak digunakan dalam dunia industri mobil. Ini contoh beberapa robotik. Dan robotik ini sekarang sudah dilengkapi AI sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan seperti halnya manusia. Di sini kita memiliki beberapa contoh robot. 1. Robot cup adalah robot yang mampu bermain bola. Kedua, Scrubmate adalah robot yang dapat membersihkan kamar mandi. Robot ini dilengkapi dengan peralatan pembersih, sensor mata ultrasonik, dan kontrol terkomputerisasi. Ketiga, Sojourner adalah kendaraan robot beroda 6 yang digunakan oleh NASA dalam eksplorasi di planet Mars. Robot ini dilengkapi dengan mata laser, dapat mengambil sampel atmosfer dan tanah kemudian mengirimkan data dan foto ke bumi. Dalam dunia robotika, dikenal istilah android dan animatronik. Android atau disebut juga humanoid adalah robot yang menyerupai orang, sedangkan animatronik adalah robot yang menyerupai binatang. 5. Sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yang dikemukakan oleh Horn pada tahun 1986. Menurut West dan Kulewski pada tahun 1984, sistem pakar adalah sistem yang 1. Menenangi masalah-masalah kompleks dan nyata yang memerlukan interpretasi seorang pakar. Yang kedua, menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan model komputer yang memakai penalaran manusia ahli dan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan yang dihasilkan manusia jika menghadapi masalah-masalah yang sama. Terkadang sistem pakar disebut juga sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based system. Contoh sistem pakar yaitu A. BERT merupakan sistem pakar untuk merancang bangunan. DART atau DAS digunakan untuk mendiagnosis kerusakan komputer. Delta merupakan sistem pakar untuk mendiagnosis kerusakan pada mesin-mesin diesel pada General Electric. Dan RAL, sistem pakar untuk menganalisis molekul suatu senyawa kimia. L, sistem pakar yang dapat digunakan untuk menghasilkan rangkaian elektronika yang mengandung transistor, diode, dan resistor. Folio, sistem pakar yang digunakan untuk mengevaluasi investasi saham. Hedging, sistem pakar yang digunakan untuk mengendalikan proses pembakaran batu bara. Rabes, sistem pakar yang membantu detektif menangani masalah kejahatan. Aplikasi sistem pakar dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut. Interpretasi, memberikan deskripsi terhadap suatu situasi melalui pengamatan. Prediksi, perkiraan akibat dari suatu situasi di masa depan. Model konseptual sistem pakar. Basis pengetahuan. Mesin, selanjutnya kita aliri ke mesin inferensi. Selanjutnya fasilitas penjelasan. Selanjutnya antar pemakai. Dan selanjutnya ke user, pengguna. 6. Logika kabur. Use logic adalah suatu teknik yang digunakan menenangkan ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Teknik ini dikembangkan oleh Lofty Ajade pada tahun 1965. Contoh aplikasinya, kita gunakan pengontrolan kereta bawah tanah di Sendai atau Jepang.
Pengatur mekanisme autofocus pada kamera atau camcorder untuk menghilangkan gangguan karena fokus gambar bergetar. Sistem pengereman mobil pada Nissan. Penghematan konsumsi daya listrik pada AC. Dilengkapi dengan Mitsubishi Heavy Industries Tokyo. Dan pemeliharaan saham. 7. Jaringan syaraf neural network. Terkadang disebut artificial neural network atau ANN. Atau komputasi saraf neural computing adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan di dalam otak manusia berbasis pada pengenalan pola. ANN adalah sekumpulan elemen proses atau pemproses dengan masing-masing subkelompok melakukan komputisasi tersendiri dan melewatkan hasilnya ke subkelompok berikutnya. Setiap subkelompok bersifat independen atau sendiri. Di dalam ANN, sekelompok elemen pemproses disebut lapisan atau layer, terdiri lapisan masuk dan lapisan keluaran, dan lapisan disebut di tengah dinamakan lapisan tersembunyi. Berbagai aplikasi ANN, validasi tanda tangan, data mining, menemukan pola pada sekumpulan data yang besar, pengenalan wajah, pemilihan saham dan obligasi. 8. Algoritma genetik atau komputasi adaptive computing adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Cara yang digunakan, pertama, mutasi, mencoba kombinasi proses secara acak dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, crossover, mengombinasikan bagian dari hasil yang baik dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Yang ketiga, seleksi, memilih proses-proses yang baik dan membuang yang jelek. Contoh aplikasi ini para insinyur General Electric menggunakan untuk merancang mesin pesawat terbang berturbin jet yang melibatkan persamaan-persamaan dengan kurang lebih 100 variabel dan 50 tekanan. Yang kedua, Deep Psychology, New Mexico State University mengembangkan algoritma genetik untuk mengidentifikasi tersangka berdasarkan gambar rekaan dari saksi. 9. Sistem AI hybrid atau Hybrid Intelligence System, sistem yang menggabungkan beberapa teknologi AI untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan masing-masing teknologi. Contohnya, soft computing yang menggabungkan ANN, logika kabur, algoritma genetika, dan teknik AI konvensional. Kedua, neofusi menggabungkan pemakaian ANN dan logika kabur. Sistem ini banyak digunakan oleh perusahaan Jepang seperti Matsushita dan Sharp yang telah menerapkan pada produk-produk mesin cuci dan lemari es. Dari beberapa kecerdasan buatan, salah satu yang menjadi perbincangan dunia saat ini di dalam satuan PBB ialah mengenai drone yang disulap menjadi senjata mematikan yang dimiliki negara Turki. Ada beberapa drone yang diciptakan Turki menjadi senjata militer yang dikendalikan tanpa awak dan mengenal musuh untuk menembak. Baru-baru ini update infoteknologi drone militer Turki perang robotika dari udara. Pertama, drone besar Aksungar atau High Altitude mulai masuk inventaris militer Turki menurut manajer umum Pedengantaraan Turki Tamal Kotil 5 UAV. Aksungur Hale akan dikirimkan ke pasukan militer. Mereka akan menggunakan Aselsan optik jet flare tidak seperti optik Bayraktar Weekends dan mesin TEI PD 170 lokal, hampir 100% buatan Turki. Dan ini gambar dari drone besar Aksungar High Altitude. Yang kedua, menyusul drone kamikaze serang bunuh diri. Kargo bertipe standar baling-baling vertikal drone kamikaze lainnya Alpago bertipe luncur dengan sayap mulai diproduksi banyak dan masuk
inventaris militer ke Turki. Selain dapat diluncurkan secara personal dari tabung layaknya mortir drone kamikaze Alpago yang juga dapat dibawa oleh pesawat atau helikopter, ini dapat diintegrasikan pada drone Akinci dan Aksungur. Perusahaan STM sebagai pembuat drone menyatakan akan dibuat Alpago 2 yang lebih besar. Dan ini gambar dari drone kamikaze. 3. Turki dalam perang Libya kemungkinan membuka era baru peperangan robotika AI atau Artificial Intelligence, di mana dalam laporan PBB dirilis mengatakan dalam perang Libya antara pemerintah GNA yang didukung Turki dan pemberontakan LNA Haftar drone kamikaze atau serang bunuh diri. Turki kargo yang telah memburu pasukan Haftar tanpa campur tangan manusia. Drone canggih ini mengenali wajah musuh dan langsung menyerang seketika dengan otomatis. Nah, begitulah hasil dari review jurnal yang dibuat oleh Bapak Entot Soeharto, SKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.